Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel. Ini lanjutan video saya yang saya upload kemarin ya sobat, tentang Supra X125 dengan masalah buat angkat beban dia jut-jutan, kurang tenaga ya sobat, ngayun dia kalau buat jalan. Jadi saya akan mengganti bagian kampas koplingnya, kampas kopling gandanya, dan rumah kopling gandanya ya sobat. Jadi ini untuk lemburan saya malam ini. Jadi langsung saja, gimana caranya saya untuk men-setting. Setelah diganti saya sedikit setting supaya lebih bertenaga, bisa berjingat-jingat ya sobat. Saya hidupin lampunya dulu. Oke, saya hidupin cahayanya. Jadi masih suasana tadarus ya sobat, masih bulan Ramadan. Saya pulang terawih, jadi saya melanjutkan video untuk proses cara setting untuk melakukan supaya lebih testing motor standar, cuman bisa jingat-jingat sobat. Jadi begini sobat, ini saya mengganti bagian yang lama ya sobat. Ini yang lama karena udah paus terlalu dalam, makanya saya ganti untuk bagian rumah kopling gandanya yang baru. Untuk settingnya bagaimana sobat, terkadang kita untuk mengganti spot kanvas kopling gandanya ini, terkadang kita mengalami masalah setelah dipasang berapa hari kemudian motor kembali mulai sobat, atau memiliki masalah seperti sebelum diperbaiki, itu setelah diganti kampas kopling gandanya motor masih jut-jutan. Jadi ini saya setting sedikit, saya beri titik las ini di ujungnya. Kalau kita pasang menggantinya langsung pasang, terkadang kita belum rapat bagian ke sini ya sobat. Bentar ya sobat, kadang kita mengganti kampas kopling gandanya ini belum bagian sini sobat, bagian ini belum mendekati bagian ini ya sobat, bagian apanya rumah kopling gandanya ke kampas ini belum mendekati. Jadi gimana supaya mendekati, makanya saya memberi tanda penambahan, saya las bagian ujungnya sini sobat, supaya dia memiliki durasinya lebih tinggi ya sobat, lebih terbuka seperti itu. Itu tujuannya supaya ketika kita pasang tidak mengalami sering kejadian kalau kita mengganti untuk bagian kopling gandanya ini, ketika ganti baru yang bukan yang ori, terkadang sering terjadi. Itu semua mekanik pasti mengalami seperti itu. Udah diganti kok masih, pelanggan kita komplain kok masih junjutan, nih bagaimana ya? Itulah solusinya sobat, buka kembali dan beri las bagian ini sobat. Nggak punya las dengan cara apapun terserah sobat semua, yang penting ini dapat meninggikan bagian kampas kopling gandanya seperti itu. Jadi untuk langsung saja kita proses pemasangan pada kopling gandanya. Setelah ini udah saya las ya sobat, udah saya beri tanda saya tinggikan bagian ujungnya ini. Jadi tinggal saya masukkan, ini memiliki kerapatan yang presisi ya sobat, kerapatan yang presisi bagian rumah kopling gandanya dan kampas kopling gandanya, tidak mengalami kerenggangan. Kalau kita beli baru langsung pasang itu agak renggang sobat, tidak presisi, yang penting tidak terlalu padat, tidak terlalu longgar. Seperti itu intinya sobat untuk pemasangan, untuk penambahan bagian plat kopling, kanvas kopling gandanya. Seperti itu langsung saja kita
Untuk pemasangan pirnya itu mudah sobat, kita harus menggunakan seperti ini sobat. Kita masukkan pirnya ini seperti ini, boleh menggunakan apa saja, yang penting kita runcingkan ujungnya, bisa menggunakan jari-jari bekas pun boleh, yang penting kita runcingkan ujungnya untuk memasang bagian pir kampas kopling gandanya seperti ini. Kita masukkan seperti ini sobat. Nah, mudah kan sobat. Kita juga pasang yang lain sobat, ini mudah seperti ini. Untuk karet kampas kopling ganda jangan lupa pasang sobat bagian dalam tadi, supaya lupa saya jelaskan tadi, kalau tidak terpasang karet kopling gandanya pada saat tension rendah, motor ada suara keltak gitu ya sobat, ada bunyi suara hentakan seperti itu sobat, kalau karet kampas kopling gandanya tidak kita pasang, tidak ada di dalam sini. Nah, itu cara pasang pirnya. Langsung saja kita pasang plat penguncinya. Ini plat penguncinya terdiri dari 3 buah, atas, tengah, dan bawah, tengah dan atas ya sobat. Untuk bagian bawah ini seperti ini posisinya sobat. Bentar ya sobat. Baru ini plat tengah, ini sedikit apa ini seperti ini posisinya sobat. Belakangnya seperti ini, kita pasang plat penguncinya. Selanjutnya kita pasang kipnya sobat. Pasang kipnya seperti ini. Seperti itu saja sobat. Jadi ini sudah terpasang semua bagian skipnya ya sobat. Untuk bagian koplingannya sudah selesai. Baru kita perhatikan, ini kan presisi ya sobat, presisi untuk kampas koplingnya, dan antara kampas kopling dan rumah kampas atau rantang kampas kopling gandanya seperti itu. Sebelum saat pemasangan harus kita beri oli sobat. Ini kita beri oli supaya tidak mengalami pada saat mesin kita hidupan pertama kali udah terlumasi dengan oli, tidak mengalami aus pada kampas kopling gandanya seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk pemasangan kampas koplingnya atau kain close-nya sobat, ini untuk senior ya, untuk mekanik senior mungkin udah paham gimana caranya. Jadi ini saya membuat tutorial supaya yang pemula dapat mengetahuinya sobat. Ini rumah kopling, ini bagian apanya bawah, baru kita pasang. Saya menggunakan merek ini sobat. Tak perlu merek mahal-mahal, yang penting bisa dipakai, tidak mengecewakan seperti itu sobat. Nah, ini kita pasang tangan kopling, baru kita pasang bagian kampas kopling. Sebelum pemasangan kampas koplingnya kita beri lumasi oli dulu sobat, seperti ini, baru kita pasang. Ini jangan terbalik ya sobat, ini rata ya sobat. Ini agak condong dia, yang agak condong itu di bagian atas seperti ini sobat. Jadi dan terbalik-balik ya sobat, baru kita pasang seperti ini. Yang penting kalau ada merek-merek yang ori atau yang kayu-kayu ada tulisannya di atas itu, yang ada tulisannya itu di atas ya sobat, seperti itu. Baru lanjutnya kita pasang oli lagi
kita lumasi oli lagi, lalu kita pasang platnya. Ini baik untuk plat koplingnya, kampas koplingnya ini condong ini sobat. Ini ada condong, ini sejajar dengan platnya. Geriginya ini sobat, geriginya ini rata, dan ini sedikit condong. Yang condong ini kita ke bawah, kita samakan dengan posisi gigi yang ini sobat. Ini kita pasang seperti ini, dan seterusnya seperti itu ya sobat. Seperti itu. Lumasi, kita pasang kampas kopling gandanya sama. Yang condong untuk kampasnya kita di atas ya sobat. Ini rata ya sobat, rata dengan plat di gerigi ini, rata dengan kampasnya ini. Dan ini agak condong, ini giginya agak condong, ini bagian atas sobat, seperti itu. Itu seterusnya sobat. Ini rata sobat dengan platnya, geriginya ini agak condong. Yang rata ini kita letak, yang rata arahkan ke atas, lalu kita beri pelumas lagi, kita pasang kampas kopling yang ada masih seperti tadi sobat. Yang pemasangan kampasnya itu yang condong ke arah atas gitu. Supaya motor ini setting versi saya sobat, supaya motor bisa agak jengat-jengat waktu buat bisa standing ke anak-anak muda. Tuh, baru selanjutnya kita ratakan bagian geriginya sobat. Kita ratakan bagian geriginya ini, kita masukkan bagian atasnya seperti ini sobat. Nah ini sobat, masuk ya sobat. Dia harus presisi sobat, padat dia, jangan sempat longgar. Ketika masih kita salah pemasangan saat ini, maka motor tidak bisa, itu tidak dapat berputar sobat, tidak bisa jalan, ini hanya memutar saja gitu. Seperti itu, harus pas presisi. Jangan lupa kita pada saat pemasangan jangan tertinggal bagian ini ya sobat. Ini seperti ini sobat. Nah, ini sobat, pada saat kita lepas ini presisi sobat, padat rapat. Ini kalau salah pasang ini nggak bisa rapat ya sobat, pasti longgar karena nggak pada pemasangan geringnya tidak tepat. Dan ini jangan lupa pasang ya sobat, di bagian ini sobat, ring bagian dalam kopling, baru kita pasang langsung seperti ini. Seperti ini sobat, sudah saya pasang untuk bagian koplingnya. Begitu cara versi saya untuk supaya motor pemasangan settingan pada bagian kampas kopling gandanya dan
kampas koplingnya, bagian koplingnya itu supaya tenaganya maksimal ya sobat. Itu versi saya sobat. Teman-teman boleh coba ikuti cara saya, pastinya jos. Ini untuk pemasangan sobat, kita lumasi dulu bagian asnya, kita pasang dulu bagian kopling gandanya, lalu jangan lupa juga pasang bagian bos koplingnya ya sobat, bos koplingnya. Harap nahan di rumah. Itu ada bagian asnya itu nih sobat, ada cowakan di sini sobat, harus kita paskan juga. Kita pasang bornya sobat. Sebelum pemasangan kampas kopling gandanya, kita lumas dulu, kita pasang ini sobat. Oke, untuk pemasangan saya potong sobat. Beginilah cara saya untuk melakukan setting bagian kopling ganda, kampas kopling gandanya dan kampas koplingnya, itu koplingnya sobat. Untuk motor supaya akselerasinya lebih maksimal dan lebih enak tarikannya sobat. Untuk pengetesan besok saya akan coba bagaimana hasilnya sobat. Ikuti terus videonya. Terima kasih. Tinggal nunggu besok apa hasilnya.